Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Sukajawa. Perkenalkan, nama saya Dian Novita. Nama saya Emilia Rian Septiani. Afni Octavia. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan alur tirta, Tujuan umum, Identifikasi awal. rencana aksi. tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Emil. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Emil atas kesempatannya. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Afni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Dian. Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan Bu Dian? Alhamdulillah saya juga baik Bu Afni. Oh iya, tadi pagi saya baca WA. Katanya Bu Afni ada yang mau diceritakan dengan saya ya. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Dian, ada muridku tuh ada yang belum bisa membaca dengan lancar loh Bu. Padahal kan sudah duduk di kelas 5. Baik Bu Afni. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya ini mengharapkan solusi Bu Dian atas permasalahan saya Bu. Menurut Bu Afni, hal apa saja yang membuat murid Ibu belum bisa membaca dengan lancar? Apa ya Bu? Saya juga bingung loh Bu. Apakah saya harus mengajarkan murid ini membaca seperti anak kelas 1 kembali? Karena sampai sekarang anak ini masih mengeja loh Bu. Setiap saya suruh membaca teks bacaan maupun membaca materi pelajaran lain. Coba Bu Afni ingat kembali, apakah pembelajaran yang Bu Afni lakukan membuat murid ini merasa senang dan tertarik? Oh iya ya Bu, kalau saya ingat-ingat, dia ini merasa senang jika saya memberikan kartu huruf ketika mengajarkan membaca. Tapi Bu, kartu huruf itu kan media yang saya gunakan pada saat mengajarkan anak kelas 1. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu merasa senang dan tertarik dalam membaca? Menurut saya murid ini pasti menginginkan membaca di bahan bacaan yang menarik tuh Bu, yang banyak gambarnya, sehingga dia merasa membaca itu kegiatan yang asik dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Afni. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid ini asik dan tidak bosan pada saat disuruh membaca? Menurut saya sih Bu, sumber bahan bacaan yang saya sediakan itu mungkin harus banyak dan bervariasi, sehingga murid ini tuh menjadi lebih semangat dan aktif ketika diminta untuk membaca. Kalau boleh tahu, Bu Afni menggunakan bahan bacaan apa saja di kelas? Saya biasanya cuma menggunakan buku teks Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks?
Ada sih Bu, tapi hanya beberapa buku cerita. Itu saya sediakan di pojok baca Bu. Nah, mungkin itu yang perlu Ibu Afni lengkapi. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menambahkan buku cerita yang bervariasi judul dan membuat gambar yang menarik, pasti akan membuat murid tersebut antusias untuk membaca. Oh ya, Bu Afni, apakah Bu Afni sudah memahami sosial emosional murid tersebut? Seperti apa itu Bu? Kalau menurut Bu Afni, sosial emosional itu apa ya? Bukankah itu keadaan emosi atau psikologi murid ya Bu? Ya, benar sekali Bu Afni. Nah, menurut Bu Afni, paling tidak sosial emosional itu dimasukkan dalam pembelajaran. Iya juga ya Bu, itu kan sangat penting ya Bu. Karena jika kita guru memahami kondisi emosi murid, maka kita juga mudah ya Bu untuk menuntun mereka. Benar sekali Bu Afni. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan membuat jadwal jam tambahan khusus Bu untuk murid saya ini. Jadi untuk mulai belajar membaca dan dari buku cerita yang saya sediakan di pojok baca Bu, sehingga dapat menumbuhkan minat baca murid tersebut. Bagus sekali rencana Ibu. Berarti Ibu sudah berencana untuk mempraktikkan rencana yang sudah Ibu buat untuk murid tersebut. Apakah Bu Afni bisa melakukan hal tersebut sendirian? Nggak bisa Bu Dian, saya akan bekerja sama dengan guru bidang studi dan rekan sejawat sehingga saya bisa melihat tingkat keberhasilan membaca murid saya. Tidak lupa, saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya agar membimbing anandanya di rumah untuk belajar membaca. Apa komitmen Ibu Afni terhadap rencana Ibu ini? Saya tuh berkomitmen untuk selalu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sehingga membuat murid-murid saya senang Bu dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana Bu Afni memahami kebutuhan siswa tersebut? Saya mungkin ya Bu akan melengkapi buku bacaan dengan gambar-gambar yang menarik dan berupaya memahami kondisi emosional murid tersebut. Wah, bagus sekali Bu Afni. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana yang Bu Afni siapkan dapat meningkatkan antusias belajar membaca murid tersebut sesuai dengan harapan Bu Afni. Terima kasih ya Ibu Dian atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya di dalam kelas. Sebelum kita akhiri, apakah masih ada yang ingin Ibu ceritakan lagi? Untuk saat ini tidak ada Bu Dian. Alhamdulillah, kita telah menemukan solusinya. Demikian coaching kita hari ini. Bagaimana perasaan Bu Afni sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah lebih lega. Terima kasih atas bantuannya Bu Dian. Saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Afni. Saya akhiri coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Emilia. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Afni? Iya Bu Emilia. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini yang saya sudah lakukan yaitu dengan menggunakan alur delta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Dian, menurut saya sebagai observer ya Bu, dalam proses coaching Bu Dian dan Bu Afni tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Afni sehingga Bu Afni bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.